Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu eh, pembelajaran mesin I2. Eh, Perkenalkan nama saya Abinaya Zaim dengan NIM belakang 022 dan rekan saya. Muhammad Jafir Alsera dengan NIM akhir 049. Nah, di sini kami membawakan materi artikel yang berjudul Application of K-Nearest Neighbor atau KNN, Algorithm for Human Action Recognition. Nah, untuk selanjutnya ini bisa di next ya, kita akan melakukan pembahasannya. Yang pertama di sini ada apa saja yang di dalam presentasi ini. Yang pertama itu ada latar belakangnya, lalu itu ada tentang algoritma KNN-nya, lalu deskripsi dataset yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan dari penelitian. By the next. Nah, untuk yang pertama nih, kita akan membahas latar belakangnya. Jadi, kenapa sih dilakukan penelitian ini? Yang pertama itu pengenalan aksi manusia atau human action recognition itu banyak digunakan dalam analisis olahraga, terapi fisik, dan pemantauan kesehatan. Teknologi ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pertama berbasis visual, yaitu menggunakan video, dan berbasis sensor, yaitu menggunakan perangkat wearable. Nah, pendekatan berbasis sensor lebih fleksibel karena dapat menggunakan akselerometer pada ponsel pintar untuk mengumpulkan data gerakan. Dalam penelitian ini, menggunakan algoritma K-nearest neighbor atau KNN yang merupakan metode pembelajaran mesin non-parametrik yang adaptif dalam mengenali pola aksi manusia. Next. Nah, pertama kita akan membahas apa sih itu KNN? Nah, KNN itu adalah algoritma supervised learning yang sederhana namun efektif. Dia itu digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Nah, dia itu termasuk kategori algoritma lazy learning, yaitu dia tidak membuat model saat training dan bekerja berdasarkan prinsip objek diklasifikasikan sesuai tetangga terdekat. Jadi karena dia supervised learning itu berarti kayak datasetnya itu ada labelnya atau ada targetnya tentu gitu. Nah, selanjutnya untuk kelebihannya yaitu KNN mudah untuk diimplementasikan dan tidak memerlukan pelatihan model yang kompleks. Yang kedua itu dapat digunakan untuk berbagai jenis data, baik numerik maupun kategorikal. Dan yang kelebihan terakhir itu cocok untuk dataset kecil hingga menengah dengan pola data yang jelas. Selanjutnya itu ada kekurangan KNN, yaitu lambat pada dataset besar karena harus menghitung jarak untuk setiap prediksi, sensitif terhadap skala fitur sehingga memerlukan normalisasi data. Bisa di next? Baik, selanjutnya di sini deskripsi data dari tadi dari application of Canary Snakebird tadi menggunakan human recognition tadi. Jadi ada tiga di sini tahapannya. Yang pertama itu ada data collection, di mana data ini diperoleh menggunakan sensor percepatan tiga sumbu, yaitu X, Y, Z. Ini seperti tiga dimensi pada smartphone yang dipasang di pinggang. Lalu di sini frekuensi samplingnya itu 50 Hz dengan 561 titik data per sampel, di mana total 10.299 sampel yang kemudian dibagi menjadi dua set, yaitu set pelatihan nantinya akan ada 8.299 sampel untuk melatih model klasifikasi dan set pengujian sebanyak 2.000 sampel. Lalu di sini merekam 6 jenis aktivitas harian, di mana di sini ada berjalan, naik tangga, turun tangga, duduk, berdiri, dan berbaring, karena ini merupakan aktivitas umum yang dilakukan manusia sehari-hari. Lalu setelah itu, yang tadi sampel tadi akan dikonversi menjadi format CSV untuk dianalisis lebih lanjut gitu. Lalu percepatan resultan juga digunakan untuk mengurangi dampak perubahan arah sensor. Lalu yang kedua ini ada data preprocessing, di mana data ini dinormalisasi dulu terlebih dahulu sebelum benar-benar dianalisis untuk menyederhanakan perhitungan dan mengurangi redundansi. Lalu normalisasi data juga mengubah dimensi yang tidak yang berdimensi ya menjadi tidak berdimensi dengan interval -1, 1, -1, 1, -1, 1. Jadi nanti hasilnya itu akan dinormalisasi dan divisualisasikan dalam grafik untuk menunjukkan kecenderungan masing-masing aktivitas. Lalu di sini deskripsi data yang terakhir itu ada data division, di mana nantinya seperti yang tadi saya katakan, data akan dibagi menjadi dua, yaitu set pelatihan dan set pengujian. Nah, set pelatihan ini
digunakan untuk melatih model klasifikasi nanti saat set pengujian ini digunakan untuk mengevaluasi akurasi modelnya. Jadi distribusi sampel tiap jenis aktivitas dalam kedua set ini divisualisasikan dalam bentuk histogram. Nah, ini dia histogram dari data division tadi, di mana nanti ini adalah histogram terkait dengan training set ya. Di sini ada count-nya atau banyaknya datanya gitu ya. Ada walking, walking abstract atau berjalan naik, lalu ada turun tangga, lalu ada duduk dan lain sebagainya. Nah, ini bagian testingnya. Terus setelah itu metode penelitian. Oke, dalam metode penelitian ini, langkah yang pertama yaitu persiapan data, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Lalu yang kedua itu ada analisis dan preprocessing, dan yang sudah dijelaskan juga oleh rekan saya tadi. Dan yang ketiga itu ada implementasi algoritma KNN. Nah, di sini itu dia penentuan nilai parameter K atau jumlah tetangga tetangga terdekatnya. Lalu pemilihan metode penghitungan jaraknya itu menggunakan rumus Euclidean, Euclidean distance, lalu Manhattan atau dan juga Minkowski. Dan itu dia menghitung jarak antara data testing dengan semua data training, mengurutkan jarak dari terkecil ke terbesar, mengambil K tetangga terdekat, menentukan kelas mayoritas dari K tetangga tersebut, dan menetapkan hasil klasifikasi berdasarkan ke kelas mayoritas. Nah, berarti itu yang diambil itu yang jaraknya yang paling kecil ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada validasi dan evaluasi model. Nah, untuk implementasi dari cross validation atau K-fold ini itu digunakan untuk menguji kehandalan dari model yang dibuat. Lalu itu untuk klasifikasinya itu harus memenuhi apa? Memenuhi beberapa kriteria seperti kayak akurasinya harus pas, lalu presisinya. Lalu di sini ada menggunakan apa? Recall F1 score dan ada confusion matrixnya juga. Lalu untuk regresinya di sini ada MAE, MSE, RMSE, lalu R R kuadrat. Lalu ada optimasi hyperparameter, mencoba berbagai nilai K untuk menemukan nilai optimal, mencoba berbagai metode perhitungan jarak, dan analisis sensitivitas terhadap perubahan parameter. Nah, untuk pengujian performanya, pengujian dengan data testingnya itu, perbandingan dengan algoritma klasifikasi atau regresi lainnya, lalu analisis kekuatan dan kelemahan dari model KNN pada dataset yang digunakan ini, dan identifikasi kasus-kasus di mana model ini dia tidak berforma dengan baik, berarti dia tidak kurang akurat gitu. Nah, dan yang terakhir itu ada analisis hasil dan penarikan kesimpulan. Di sini ada interpretasi hasil dari klasifikasi atau prediksinya seperti yang telah dilihat tadi, kan ada beberapa klasifikasi, ada yang kayak walking upstairs, walking downstairs, dan lain-lainnya. Lalu di situ ada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi performa model, seperti kenapa dia itu akurat modelnya atau dia kurang akuratnya kenapa, lalu dokumentasi temuan dan limitasi penelitian, dan rekomendasi untuk pengembangan atau perbaikan metode untuk penelitian selanjutnya. Oke, next. Terus selanjutnya di sini ada hasil pembahasan, di mana di sini kami rangkum menjadi dua, yaitu ada pengaruh jumlah tetangga terdekat atau KNN, lalu akurasi pengujian berdasarkan jenis aktivitasnya. Di sini kita bahas terkait dengan pengaruh jumlah KNN dulu. Di sini pada algoritma K-Nielsen Neighbor atau KNN, parameter K menunjukkan jumlah tetangga terdekat yang dipertimbangkan untuk menentukan kelas sampel uji, di mana nilai K yang dipilih sangat memengaruhi akurasi pengenalan model. Oleh karena itu, dilakukan pengujian dengan berbagai nilai K untuk menemukan nilai optimal. Berdasarkan pengujian, nilai K sama dengan 3 memberikan hasil terbaik dengan akurasi set pengujian 96,7%, menunjukkan bahwa kemampuan model mengenali aktivitas dengan tepat. Lalu akurasi set pelatihan 98,84% menunjukkan model dapat mempelajari data dengan baik tanpa overfitting yang signifikan. Lalu jika nilai K terlalu kecil, model mungkin terlalu sensitif terhadap noise. Jika terlalu besar, model bisa kehilangan detail penting dan menjadi kurang akurat. Lalu di sini kita bahas terkait dengan akurasi pengujian berdasarkan jenis aktivitas. Berikut ini performa model pada set pengujian dengan K3, K sama dengan 3 untuk setiap jenis aktivitas manusia.
Ada aktivitas berjalan dan berbaring memiliki akurasi paling tinggi mendekati 100%, menunjukkan bahwa pola sinyal percepatannya lebih konsisten dan mudah dikenali. Aktivitas duduk memiliki akurasi terendah dengan 90,76%, memungkinkan karena pola sinyal yang mirip dengan berdiri atau berbaring, sehingga lebih sulit dibedakan. Secara keseluruhan, akurasi pengenalan model melebihi 90% untuk semua aktivitas yang menunjukkan performa yang baik dan memenuhi standar aplikasi rekayasa. Lalu di sini terlihat dari histogramnya, di sini ada recognition akurasinya dari training set dan test set di sini. Lalu kesimpulannya dari yang telah kami paparkan di sini bahwa penelitian ini menggunakan algoritma KKN untuk mengenali 6 jenis aktivitas manusia yang biasanya dilakukan sehari-hari, yaitu berjalan, naik tangga, naik turun tangga, lalu duduk, berdiri, dan berbaring berdasarkan sinyal percepatan dari sensor wearable. Data dinormalisasi dibagi menjadi set pelatihan dan pengujian secara acak, lalu model KNN dilatih dan diuji. Metode ini mencapai akurasi pengenalan sebesar 96,7% cocok untuk aplikasi rekayasa. Penelitian ini menunjukkan potensi metode machine learning dalam pengenalan aktivitas. Lalu di sini kami mengambil sumber artikel dari eh, Ya, Pewang, Yezhang, Weijiang, Application Nearest Neighbor KNN Algorithm for Human Activation Action Recognition. Nah, ya kami ngambil dari sini. oke, jadi itulah pemaparan dari presentasi artikel tentang KNN yang telah kami cari dan telah kami buat summary-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Semoga ilmu yang disampaikan itu bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.